Oke, Sobat JKN, kali ini kita akan podcast membahas tentang kegiatan pemeriksaan yang ada di BPJS Kesehatan kantor cabang Bima khususnya. Nah, kita ketahui kalau BPJS Kesehatan itu diberikan kewenangan untuk melakukan pemeriksaan terhadap peserta JKN. Nah, nanti seperti apa sih itu pemeriksaan, bagaimana prosesnya? Hari ini kita sudah ada 2 orang narasumber. Yang pertama bisa perkenalkan diri, Om Gundal ya. Siap, saya Agung Dalem sebagai petugas pemeriksa di kantor cabang Bima. Oke, satunya lagi ada wanita cantik sudah juga hadir di sini. Jadi pemeriksa itu ada cowok, ada ceweknya. Silakan. Oke, perkenalkan saya Almas Mirza. Saya staf administrasi untuk petugas pemeriksa. Jadi ini petugas pemeriksanya, saya untuk staf administrasi. Administrasinya. Oh, berarti Almas yang ngurusin nanti administrasi akan sudah dikerjakan sama Gundal ini. Oh, iya. Oke. Tentunya pemeriksaan itu ingin ditahu nih sama sobat JKN. Apakah semua peserta JKN itu harus diperiksa? Apakah harus jadi peserta atau belum jadi peserta juga harus diperiksa gitu? Om Gundal dulu mungkin nih, yang diperiksa selama ini kayak seperti apa sih? Oke, baik, terima kasih. Jadi kalau untuk selama ini sasaran kita pemeriksaan, ya itu dikhususkan kepada peserta JKN dari segmen PPU. Oh, PPU. Ya, atau pekerja penerima upah. Pekerja atau lebih bahasa awamnya itu badan usaha. Badan usaha. Ya, badan usaha. Jadi kita menyasar kepada pemberi kerja, dan hal ini adalah badan usaha untuk kita periksa seperti itu. Nah, jadi pemeriksaan itu kita khususkan kepada tiga ketidakpatuhan dari badan usaha itu. Yang pertama ketidakpatuhan dalam hal pendaftaran badan usaha itu, pemberi kerja dan penerima kerjanya menjadi peserta BPJS. Oh, berarti yang mendaftar tadi ini belum mendaftar atau sudah terdaftar yang diperiksa di badan usaha atau semuanya didaftar atau gimana? Yang pertama yang belum dulu, artinya belum. belum existing, belum menjadi peserta. Belum jadi peserta. Belum menjadi peserta. Berarti satu BU itu anggaplah toko atau usaha itu belum. Ya benar. Jadi belum terdaftar. Belum terdaftar. Oh, Jadi kita periksa. Kemudian yang kedua, kalau dia sudah mendaftar, badan usaha itu, pemberi kerja dan penerima kerja sudah masuk, nah itu kita periksa juga dalam hal kepatuhan untuk penyampaian data secara benar. Ya, jadi penyampaian data itu maksudnya di badan usaha itu misalkan si pemberi kerja ini mempekerjakan karyawan itu katakanlah 20 karyawan nih. Yeah. Cuma yang didaftarkan BPJS Kesehatan mungkin hanya 10 saja. Jadi harus didaftarkan semua ya. Benar, karena sesuai regulasinya memang setiap pekerja itu wajib didaftarkan. Jadi JKN. Nah, dari Almas nih. Tadi kan ini pergi memeriksa, dari hasil pemeriksaan itu kan tadi bilangnya itu apa, staf administrasi ya. Nah, administrasinya kayak gimana sih? Karena kan pemeriksaan ini harus sesuatu hal yang memang harus betul-betul administrasinya. Nah, jangan sampai nanti malah bisa jadi di ini ya dari apa sisi hukumnya nanti ya. Bahaya juga. Bisa dikatakan gimana sih? Jadi kalau untuk tupoksi saya di sini Pak, sebelum melakukan pemeriksaan rekan saya Bligo, itu kita siapkan dulu terkait surat perintah tugasnya. Jadi surat perintah tugas itu kita siapkan seperti list nama-nama badan usaha yang akan kita kunjungi. Itu disiapkan kurang lebih 14 hari sebelum dilakukan pemeriksaan. Kemudian setelah kita siapkan untuk surat perintah tugasnya itu, kita membuat surat untuk pemberitahuan pemeriksaan kepada badan usaha. Jadi sebelum kita sebelum diturun sudah ada surat duluan ya. Sebelum kita melakukan pemeriksaan lapangan, tentu kita harus melakukan pemberitahuan dulu kepada badan usahanya. Jadi kita buatkan surat, kemudian kita kirimkan. Lalu setelah itu kan untuk sebelum pemeriksaan. Lalu setelah pemeriksaan itu ada lagi administrasi pasca pemeriksaannya. Hasil pemeriksaan bukan lagi. Hasil pemeriksaan. Jadi dari hasil pemeriksaan yang telah dilakukan oleh rekan saya itu, saya olah datanya untuk dibuatkan surat pemberitahuan hasil pemeriksaan. Itu bisa berapa lama? Itu 7 hari, 3 hari setelah melakukan pemeriksaan. Kalau pemeriksaan sendiri berapa lama? Ya, jadi kalau untuk pemeriksaan itu prosesnya sebenarnya kita sebutkan itu sebenarnya ada 3 tahap.
dari perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan. Ya, jadi seperti tadi Mbak Alma sampaikan, jadi kita perencanaan itu kita harus menyiapkan dulu data mana yang akan kita periksa. Nah, data itu kita dapatkan pertama dari hasil analisa mandiri. Jadi analisa itu kita bisa lihat ini misalnya, oh ini ada badan usaha yang kita lihat kasat mata besar, tapi kok ini tata cuma beberapa sedikit. Bisa. Kemudian bisa juga berdasarkan laporan pegawai misalnya, misalnya ditanyakan, Pak ini saya sudah dipotong nih gaji saya untuk bayar BPJS Kesehatan, tapi kok saya malah tidak bisa menggunakan. Nah itu kita list dulu atas indikasi ketidakpatuhannya itu, kemudian kita buatkan SPT wajib, karena kita kan memang diberikan undang-undang untuk melakukan pemeriksaan. Nah, tapi harus juga dibarengi dengan proses legalitas yang benar. Nah, setelah perencanaan itu baru kita melaksanakan proses tahap pemeriksaannya. Ya, pemeriksaan itu bisa kita lakukan dengan dua cara, baik itu pemeriksaan di kantor ataupun pemeriksaan lapangan, turun langsung. Kalau pemeriksaan di kantor itu kita undang. Oh, jadi nggak harus turun ke usahanya, kita undang badan-badan usaha yang sudah kita list untuk datang ke kantor, itu kita lakukan pemeriksaan. Jadi lebih mirip seperti metode audit. Ya. Jadi kita sampling untuk legalitas badan usahanya, surat izinnya, NPWP, data karyawan, data gaji, data absensi dan lain-lain. Oke. Untuk Mas nih, tadi kan buat administrasi pemberitahuan pemeriksaan. Selama ini ada tidak banyak yang sudah disampaikan suratnya, mungkin di badan usahanya atau tokonya atau usahanya tutup misalnya. Banyak tidak di Kota Bima ini? Apakah ada badan usaha yang mau didatangi itu diperiksa nih, tapi usahanya tutup atau orangnya kemana gitu? Pasti ada ya. Jadi kalau misalnya untuk badan usaha tutup itu, kita itu melakukan pemeriksaan bersama Disnaker. Sama Disnaker. Ya, harus perlu proses validasi namanya. Kita harus datangin gitu kalau memang benar bahwa badan usaha itu sudah tutup atau nggak operasi. Gitu ya. Nah, terkait setelah tadi ada kan penyampaian yang menyampaikan hasil pemeriksaan. Ya. Menyampaikan hasil tentunya kalau tidak ditindaklanjuti oleh badan usahanya misalnya, apakah ada sanksi kepada pemilik usaha itu gimana? Ada sanksi administratifnya. Pertama, kalau tidak ditindaklanjuti atas hasil pemeriksaan itu secara administratif kita berikan surat teguran, teguran 1, kemudian ada tahapannya ya. Teguran 1, kemudian surat teguran 2. Ya, kemudian nanti sanksi administratifnya sampai pengenaan sanksi denda. Dendanya seperti apa? Dendanya itu dihitung 0,1% dari atas hasil selisih pemeriksaan. Nah, iurannya itu dihitung 0,1%, nah itu wajib dibayar. Nah, kemudian apabila tidak, baru kita melakukan pelaporan kepada anggota forum kepatuhan itu kejaksaan. Tapi tidak sampai misalnya isinya bisa jadi diperpanjang atau tidak bisa mendapatkan sip-sip itu begitu ya. Kalau untuk di Kota Bima sih belum sampai ke pengenaan sanksi. Tapi memang sih ada peraturannya. Oke, terus Alma sendiri sih selama jadi administrasi di pemeriksaan, apakah memang stay-nya di kantor terus atau enggak pernah ikut sama Gunda Meriksa? Pernah. Itu awal-awal masuk kurang lebih kan saya sudah 1 tahun lebih di sini. Itu awal-awal bekerja di sini itu saya turun juga sama Bigum, tapi karena sekarang arahannya untuk fokus pada administrasinya, jadi saya lebih fokus untuk administrasi sebelum dan sesudah pemeriksaan. Jadi kan karena surat-suratnya itu ada harus benar-benar. Jadi memang untuk di pemeriksaan itu tahapan untuk monitoring administrasi dan berkas itu cukup panjang ya. Karena ada jangka waktu. Jadi setelah kita lakukan pemeriksaan, kemudian kita buat laporan, surat pemberitahuan, seperti hasil pemeriksaan kita lanjuti, tidak berapa lama kita harus kasih teguran. Makanya memang staf administrasi itu dibutuhkan untuk membantu monitoring. Seperti itu. Nah, terakhir nih nanti bisa dijawab sama Bunda Mas. Selama melakukan pemeriksaan, khususnya di Kota Bima aja kita bicara ya. Di Kota Bima, apakah
ada perubahan gitu. Maksudnya di awal memeriksa, anggaplah nih 20 badan usaha yang ada di Kota Bima, itu dari 20 di awal itu setelah diperiksa akhirnya semua 18 ini sudah terdaftar. Bagaimana perkembangan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap kepatuhan mungkin ya, maksudnya patuh ini BU ini menjadi beberapa semua BU badan usaha yang ada di Kota Bima ini menjadi patuh. Bisa diceritakan mungkin selama 2-3 tahun melakukan pemeriksaan di awal-awal mungkin banyak sekali yang tidak patuh, kayak gimana sih? Ya, jadi sebenarnya kalau pemeriksaan ini sebenarnya secara garis besarnya kita itu membantu sebenarnya kepada pekerja untuk mendapatkan haknya. Karena kan kadang ada badan usaha yang dalam tanda kutip gitu kan, seperti tadi cheating dia curang gitu misalnya. Pegawainya baru sebulan, 2 bulan itu tidak mau didaftarkan. Padahal sudah ada hubungan kerja nih, sudah ada namanya pemberi kerja dan terima kerja. Si penerima kerja sudah dapat gaji dan menjalankan kewajibannya sebagai pekerja. Otomatis begitu sudah ada hubungan kerja atau hubungan industrial ya, hubungan industrial itu si pekerja itu wajib untuk dijamin oleh jaminan sosial baik itu oleh BPJS Kesehatan maupun BPJS Tenaga Kerja. Nah, jadi sebenarnya di sana kita ingin melakukan pemeriksaan itu supaya badan usaha itu patuh nih, patuh. Karena kalau sesuai dengan Undang-Undang Tenaga Kerja, kalau misalnya terjadi risiko si pekerja ini sakit, misalnya dalam melakukan pekerjaan atau dalam hubungan pekerjaan itu, dan belum di cover atau dijamin oleh JKN misalnya seperti itu. Nah, yang menjadi tanggung jawab untuk pembiayaannya adalah badan usaha seperti itu. Kalau kita mengacu ya kepada undang-undang. Nah, jadi sebenarnya kita juga satu sisi juga membantu untuk meringankan beban dari pemberi kerja badan usaha. Dibanding misalnya dia mengeluarkan biaya untuk pengobatan ditanggung semua, lebih baik dia menanggung karyawannya itu dengan membayar iuran. Kan termasuk kalau si karyawan yang punya istri anak, termasuk istri dan anaknya kan harus ya. Nah, ini sangat penting sebagai KM. Jadi pemeriksaan ini tujuannya selain untuk si pemberi kerja, si pekerja itu juga sendiri ya. Si pekerja, karena mungkin banyak di luar itu pemberi kerja yang seharusnya didaftarkan JKN tapi dia tangani sendiri nih, misalnya nanti sakit karyawannya baru dia bayarkan. Nah itu kan memang sakit itu kita tidak tahu risikonya, itu yang salah ya. Jadi kewajibannya si pemberi kerja untuk mendaftarkan pekerjaannya, dan pekerja sendiri juga itu harus tahu harus tahu kalau saya ini harus didaftarkan JKN ya haknya. Artinya dia sudah harusnya dia mengerti bahwa saya karena bekerja saya mendapatkan fasilitas nih, bahwa saya akan ditanggung oleh perusahaan sebesar 1% seperti itu, nanti 1%-nya dari saya. Jadi nggak boleh si pekerja ini istilahnya pemberi kerja dulu, kamu aja daftar BPJS Kesehatan sendiri gitu. Oke, jadi mungkin kesimpulannya mungkin seperti ini ya. Jadi untuk sobat-sobat JKN khususnya yang bekerja ataupun ini juga untuk si pemberi kerja ya. Jadi kegiatan pemeriksaan di BPJS Kesehatan itu sebenarnya tujuannya adalah untuk si peserta itu sendiri, termasuk si pemberi kerja. Jadi ini khusus segmen PPU atau yang mempunyai pekerjaan, ada pemberi kerjanya dan pekerjanya. Nah khusus untuk pemberi kerja sebelum didatangi mungkin sama Bunda ya, segeralah daftar harus seluruh ya waktu tadi ya? Ya benar. Daftar harus seluruh. Artinya sudah ada hubungan pekerjaan nih. Ada pekerjaan harus seluruh. Terus yang didaftarkan juga berarti iurannya juga termasuk ya? Ya benar. Jadi kalau sudah didaftarkan, sudah menyampaikan data secara benar, tinggal dia patuh untuk membayar iurannya setiap bulan. Itu tidak ada tunggakan gitu. Lapor mungkin gajinya si karyawan 3 juta tapi dia lapor 2 juta itu bisa ya? Oh ya bisa. Itulah penyampaian termasuk ke ketidakpatuhan penyampaian. Jadi mungkin kadang perusahaan itu sama juga cheating juga kan. Jadi karyawannya misalnya mendapatkan upah yang di atas UMK tapi dilaporkan UMK aja. Harapan mungkin supaya tidak membebani perusahaan. Padahal itu sebenarnya nggak boleh ya. Jadi sesuaikan dengan kemampuan dari upah karyawannya. Misalnya upahnya mendapatkan 5 juta, berarti iurannya adalah 5% dari 5 juta, bukan 5% dari UMR gitu. Karena kan dengan upah segitu harusnya si pekerja mendapatkan hak yang lebih. Begitu ya sobat JKN. Jadi ini penting untuk yang khususnya untuk yang bekerja di badan usaha
dan pemberi kerja tadi mudah-mudahan tidak ditangi sama Bunda. Jangan sampai ya, jangan berat sampai. ini. Ya. Nanti urusan di belakang. Oke, sebelum kita tutup nih, mungkin ada yang ingin disampaikan dari Almas dulu nih untuk peserta di JKN di Kota Bima khususnya atau badan usaha, mungkin ada yang ingin disampaikan. Jadi untuk peserta JKN khususnya dari peserta badan usaha, sebenarnya untuk iuran itu yang diberikan pada badan usaha itu termasuk iuran yang murah dibandingkan dengan peserta mandiri. Karena untuk peserta badan usaha itu cuma satu peserta itu cuma bisa menanggung untuk 3 anak dan 1 orang pasangannya, istri atau suami. Iya. Jadi termasuk murah. Misalnya untuk badan usaha itu dia cuma ada untuk kelas 1 dan kelas 2. Kelas 1 itu iurannya sesuai dengan UMK 200-an misal. Nah itu dia 200-an itu bisa menanggung untuk 3 orang anak dan pasangannya. Dibandingkan untuk kalau misalnya dia terdaftar peserta mandiri nih, jadi kan dia harus membayarkan 150.000 untuk kelas 1 per orang. Dan tetap pasti dipotong gajinya juga ya. Anggaplah saya pekerja, saya daftar mandiri, saya dipotong gaji, saya bayar iuran juga, tapi karena pemberi kerja saya tidak lapor, tidak daftar, kemungkinan bisa jadi begitu juga ya. Kalau itu sih enggak sih gitu. Kan kepesertaannya tunggal. Jadi misalnya kalau memang kita sudah mandiri ya terdaftar mandiri, kita belum bisa dialihkan kecuali sudah dilakukan pembayaran sampai dengan bulan pengalihan, baru bisa ditanggung oleh pemberi kerja. Jadi sebenarnya yang membedakan itu antara segmen peserta itu cuma cara pembayaran saja. Cara pembayaran saja. Jadi untuk kepesertaan itu tetap karena kan tunggal seperti kan wajib juga identitas kependudukan. Jadi misalnya yang sebelumnya mandiri beralih menjadi pekerja, nanti setelah pekerja mungkin misalnya dia resign nanti bisa balik lagi menjadi usaha mandiri. Jadi cuma gitu aja. Oke Om, dari tadi Almas sudah, Om sendiri mungkin ada yang ingin disampaikan? Kalau saya sendiri untuk ya jadi tetap kami himbau kepada pemberi kerja khususnya di wilayah kerja kantor cabang Bima itu untuk patuh ya untuk obey atau comply gitu ya terhadap peraturan yang sudah ditetapkan bahwa setiap pekerja ya bahkan warga negara asing pun ya itu diwajibkan menjadi peserta JKN karena di sini juga pemberi kerja diharapkan untuk ikut berkontribusi terhadap program JKN. Jadi melalui pendaftaran, melalui penyampaian data secara benar dan pembayaran iuran. Jadi diharapkan nanti untuk penerima kerja akan lebih produktif karena dia bekerja sendiri. Jadi si penerima kerja sudah bekerja dengan nyaman karena dia sudah dilindungi oleh jaminan sosial JKN. Ya. Kayak gitu ya sobat JKN. Jadi tadi yang disampaikan sama Om Gundal ini sudah cukup jelas. Jadi daftarlah segera khususnya untuk yang bekerja. Sampai di sini mungkin terima kasih banyak sudah datang. Nanti kita keselanjutnya apa ya? Kita ulang lagi. Kita ulang lagi. Kan banyak nih temanya kali ini kan. Ini baru sedikit ya sobat JKN. Oke, bagian kulit aja. Nanti kita kulit lebih dalam. Nah, dan kita mungkin sambil ngopi-ngopi apa gitu. Boleh. Ini saya kasih keren sekali. Oke sobat JKN, mungkin sampai di sini. Terima kasih banyak. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.